warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ke sesi konseling hari ini. Apakah benar ini Mbak yang sudah janjian via WhatsApp dengan saya? Iya Pak, benar. Baik, kalau betul, coba Mbak perkenalkan terlebih dahulu diri Mbak. Perkenalan nama dengan asal atau gimana ya Pak? Ya, nama, nama lengkap, terus asal, terus tujuannya. Oke baik. Nama saya Ditya Radir Azizah. Asal saya dari Kota Tangerang. Baik. Hmm, Sebelumnya saya Mbak Ditiara ini belum kenal saya ya. Iya Pak. Baik, ya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri juga. Nama saya Fadli Arnalis Putra. Saya lulusan dari Universitas Indra Prasta PGRI dan saya membuka praktik konseling secara offline maupun online di daerah Tangerang. Jadi Mbak Ditiara juga bisa datang ke tempat saya di Tangerang. Kalau mau datang nyoba gitu, bisa janjian dulu sama saya via WhatsApp. Itu Mbak Ditiara bisa panggil saya Pak Fadli atau Kak Fadli, terserah senyamannya Mbak Ditiara aja ya. Iya Pak. Oke. Eh, Baik, Mbak Ditiara, selamat datang dan terima kasih telah mengikuti sesi konseling hari ini ya. Apa yang ingin, sorry, apa tujuan Mbak Ditiara mengadakan konseling hari ini? Sebelumnya terima kasih karena Bapak telah meluangkan waktu untuk saya. Jadi di sini saya ingin membicarakan terkait dengan keluarga saya Pak. Karena saya merasa sedikit bingung dan stres dengan situasi di keluarga saya ini. Ada banyak ketegangan antara saya dengan orang tua saya, Pak. Oh, begitu ya. Baik, saya mengerti ketegangan dalam keluarga bisa sangat menekan buat diri mbaknya di Tiara sendiri ya. Coba kalau boleh tahu, bisa Mbak Tiara ceritakan lebih lanjut tentang apa yang terjadi dan apa yang Mbak di Tiara alami. Ya, jadi belakangan ini saya merasa orang tua saya tuh nggak ngerti sama pilihan hidup saya, Pak. Mereka tuh maunya saya ngambil jurusan kuliah yang mereka mau, yang mereka pilih. Sedangkan saya maunya mengejar passion saya sendiri, Pak. Oh ya. Itu pasti sangat sulit ya. Kayak misal di satu sisi Mbak Ditiara harus apa namanya bisa mengikuti jejak orang tua atau enggak bisa mendengarkan lah kata orang tua. Tapi di satu sisi Mbak Ditiara sendiri harus mengorbankan mimpinya demi pilihan orang tua gitu ya. Iya, Pak. Itu pastinya mungkin Mbak merasa terjebak antara keinginan Mbaknya dan harapan orang tua. Bagaimana perasaan Mbak Ditiara ketika berbicara dengan mereka tentang hal ini? Apa udah pernah rembukan gitu untuk membicarakan hal ini? Sudah, Pak. Tapi jujur saya merasa kecewa sih, Pak. Karena setiap kali saya coba untuk menjelaskan alasan saya kepada mereka, mereka hanya bisa mengira saya itu sebagai pembangkang.
saya melawan mereka, saya durhaka dengan mereka, saya tidak nurut dengan mereka. Kayak rasanya nggak ada lagi ruang diskusi untuk kami, Pak, sepertinya. Oke, sangat wajar ya jika misalnya Mbak Tiara merasa kecewa karena Mbaknya sendiri ngerasa bahwa opini atau jalur Mbaknya sendiri itu merasa tidak didengar gitu sama orang tua ya. Komunikasi yang baik sangat penting dalam situasi seperti ini. Apakah Mbak Ditiara sudah mencoba pendekatan yang berbeda saat berbicara dengan mereka gitu, seperti Mbak Ditiara mencoba membujuk kedua orang tua Mbaknya atau enggak membicarakan kelebihan pilihan Mbaknya sendiri? Saya sudah mencoba berulang kali, Pak. Tapi setiap saya mulai membicarakan hal itu, setiap saya mulai membicarakan terkait masalah itu, mereka langsung memotong dan mulai mengungkit masa lalu saya, Pak. Itu buat jujur buat saya sakit hati dan saya merasa nggak dihargai di situ, Pak. Baik, baik. Saya mengerti. Mungkin ya Mbak bisa mencoba mengatur waktu yang tepat untuk berbicara, atau enggak mungkin Mbaknya bisa mencoba hal lain yang terpintas lah di pikiran Mbaknya. Kayak misal di mana semua orang dalam keadaan tenang, terus Mbaknya juga bisa menyiapkan beberapa poin jika ingin Mbak sampaikan agar diskusi lebih terarah dengan orang tua Mbaknya, ataupun minta saran-saran dengan orang-orang terdekat, semisal kayak tetangga atau enggak saudara Mbaknya di Tiara gitu, kayak misal pilihannya itu yang tepat tuh bagaimana, dan minta saran masukan itu juga perlu sih Mbak. Itu ide yang bagus sih, Pak. Mungkin nanti saya bakal nyoba, tapi sejujurnya saya masih takut, Pak, kalau mereka nggak akan mendengarkan saya seperti yang sudah-sudah, Pak. Iya ya, saya mengerti. Mungkin rasa takut itu sangat normal. Saya ingin fokus pada perasaan Mbak Ditiara dan apa yang Mbak Ditiara inginkan, bukan hanya pada apa yang mereka harapkan. Mbak juga bisa meminta mereka untuk mendengarkan pandangan Mbak Ditiara tanpa interupsi. Jadi persepsi Mbak itu sebisa mungkin lah diterima sama mereka. Sebenarnya nggak harus paksaan juga sih, tapi pembawaan Mbak Ditiaranya sendiri terhadap orang tuanya, kayak misal kayak tadi saya bilang, contoh kayak berdiskusi untuk orang tuanya Mbaknya untuk mengerti perasaan Mbaknya, kayak misal eh, pandangan Mbaknya lah terhadap impian dan tujuan hidupnya Mbaknya gitu. Baiklah, Pak. Kalau gitu, saya bakal coba pendekatan itu. Terima kasih atas sarannya ya, Pak. Saya udah merasa sedikit lebih tenang sekarang. Senang dengarnya kalau Mbak merasa tenang untuk berkonseling dengan saya atau bertemu dengan saya. Semoga eh, apa yang Mbak harapkan bisa tercapai kepada kedua orang tua Mbak di Tiara ya. Saya juga harapkan itu, dan semoga kedua orang tua Mbak di Tiara juga bisa memaklumi dan memahami apa isi hati dari seorang anaknya, dan juga mungkin dari anaknya juga butuh support. Makanya kenapa dia bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Ingatlah bahwa komunikasi adalah proses dua arah. Jika Mbak merasa nyaman, saya dapat menjadwalkan sesi berikutnya untuk membahas perkembangan Mbak di Tiara. Jadi nggak hanya hari ini, kalau Mbak berkenan,
Mbak bisa juga menghubungi saya kembali di sesi berikutnya dengan perkembangan Mbak yang sudah Mbak jalankan dan Mbak sudah niatkan tadi. Hmm, baik Pak, saya akan melakukan saran dari Bapak. Sebelumnya, ini tadi Bapak bilang Bapak bisa konseling online dan offline ya Pak? Betul, saya ada tempat khusus lah buat konseling offline. Jadi mbaknya bisa datang langsung ke tempat saya. Kalau mbaknya mau, nanti saya kirimin via WhatsApp ya alamatnya. Jadi mbak bisa mengatur jadwal mbak, begitupun jadwal saya. Kayak misalnya nanti kita bisa berdiskusi lah gimana perkembangan mbaknya terhadap orang tua dan juga perkembangan diri mbaknya gitu. Iya Pak, saya rasa kalau via online tuh nggak kurang gitu ya Pak maksudnya. Jadi eh, menurut saya akan terasa lebih tenang jika saya ngobrol dengan bapaknya itu secara langsung, tuh, Pak. Jadi mungkin karena bapak juga dari Tangerang, saya juga dari Tangerang. Jadi nanti mungkin di lain waktu kita bisa konseling secara langsung ya Pak ya. Ah, ya, sebenarnya banyak juga masukan ke saya tentang konseling online karena mungkin keterbatasan jarak kali ya, dan juga mungkin kenapa saya mengadakan online karena saya juga ingin bisa sharing ke semua orang yang tidak dekat dengan saya. Yang dimaksud dekat adalah jaraknya, kayak misal di luar daerah saya atau dimanapun, yang penting bisa dengan berkomunikasi dengan saya. Makanya saya aktifkan dengan konseling secara online gitu. Nah, kalau eh, berkenan Mbak Ditira ataupun siapapun yang konseling dengan saya, kalau berkenan datang ke tempat saya, bisa langsung dijadwalkan aja melalui via WhatsApp gitu, Mbak. Baik Pak, kalau begitu terima kasih sekali lagi atas waktu yang sudah Bapak berikan dan Bapak luangkan kepada saya. Nanti insya Allah next time saya akan datang ke tempat Bapak, ke tempat konseling Bapak. Ya, sama-sama ya, Mbak. Saya harap Mbak Ditira tetap tenang dalam situasi ini dan juga tetap berkomunikasi dengan orang tuanya dan juga saya harap orang tua Mbak Ditira dapat mengerti perasaan hati Mbaknya dan juga bisa mengarahkan hal yang lebih baik, mencari solusi terbaik dalam keluarga Mbak Ditira ya. Buat Mbak Ditira jaga diri baik-baik dan semoga sukses dalam tujuan Mbaknya dan melakukan niat Mbaknya ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih sudah di bye.